Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam hidup ini, ada luka yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ada tangis yang disembunyikan di balik senyuman. Ada hati yang terlihat kuat, padahal setiap malam, diam-diam hancur. Dalam kesendirian, ada seseorang yang setiap hari terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang berjuang melawan rasa lelah yang tidak pernah selesai. Hidup memang tidak selalu ramah. Terkadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya terasa begitu jauh. Kita sudah bekerja keras sampai tubuh lelah, tetapi keadaan belum juga berubah. Kita sudah berdoa berkali-kali, namun jawaban terasa seolah tidak kunjung datang. Dan pada titik tertentu, mungkin pernah terlintas di hati kita pertanyaan yang paling sunyi, "Ya Allah, apakah Engkau masih mendengar doaku?" Pertanyaan yang mungkin tidak pernah kita ucapkan kepada siapapun, tetapi diam-diam hadir dalam hati yang sudah terlalu lama menahan sakit. Sahabat, tidak semua orang memahami beratnya perjuangan seseorang. Ada yang dihina karena miskin. Ada yang diremehkan karena gagal. Ada yang dianggap lemah hanya karena hidupnya belum berubah. Dan yang paling menyakitkan, terkadang luka itu datang dari orang-orang terdekat, dari mereka yang seharusnya menguatkan, tetapi justru membuat hati semakin jatuh. Namun di balik semua luka itu, ada satu tempat paling aman untuk pulang, yaitu sujud. Ada kekuatan yang luar biasa ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepada Allah saat dunia terasa menutup semua pintu. Allah masih membuka langit. Saat manusia berhenti mendengar cerita kita, Allah tetap mendengar, bahkan air mata yang jatuh tanpa suara. Mungkin manusia melihatmu biasa saja. Mungkin dunia menganggap perjuanganmu kecil. Tetapi Allah tahu setiap rasa sakit yang kau sembunyikan. Allah tahu berapa kali kamu menahan tangis. Allah tahu berapa kali kamu berkata, "Aku capek." Tetapi tetap bertahan. Sahabat, seringkali kita ingin jawaban datang cepat. Kita ingin hidup segera berubah. Kita ingin luka segera sembuh. Kita ingin doa langsung dijawab. Namun terkadang Allah menunda, bukan karena tidak peduli. Allah menunda karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kadang Allah ingin kita belajar sabar. Kadang Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Dan kadang Allah sedang membentuk hati kita agar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena tidak semua doa dijawab dengan cepat. Ada doa yang tumbuh perlahan di balik air mata. Ada harapan yang dibangun dari kesabaran panjang. Dan ada keajaiban yang datang setelah seseorang hampir menyerah. Cerita ini adalah tentang seorang wanita sederhana. Seorang perempuan yang berkali-kali dihina kehidupan, tetapi tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Tentang seorang ibu yang menangis dalam tahajudnya ketika semua orang meragukannya. Tentang seseorang yang tidak punya seopa-seopa untuk bersandar selain Allah. Dan mungkin cerita ini akan terasa dekat bagi mereka yang saat ini sedang lelah dengan hidup, yang sedang berjuang sendirian, yang diam-diam menangis setelah semua orang tertidur. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jika hari ini doamu belum juga dijawab, jika hari ini hatimu sedang lelah, jangan buru-buru menyerah, karena bisa jadi pertolongan Allah sedang berjalan pelan menuju hidupmu. Dan saat waktunya tiba, kamu akan menangis, bukan lagi karena luka, tetapi karena akhirnya menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, walau sedetik pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sudut kampung kecil yang sederhana, hiduplah seorang wanita bernama Aisyah. Usianya belum terlalu tua, tetapi garis lelah di wajahnya membuatnya terlihat jauh lebih dewasa dari umurnya. Aisyah tinggal di rumah kecil berdinding bambu bersama anak laki-lakinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Hamzah. Hidup Aisyah tidak mudah. Beberapa tahun sebelumnya, suaminya pergi meninggalkan mereka begitu saja. Tidak ada kabar, tidak ada tanggung jawab, tidak ada nafkah. Awalnya Aisyah mencoba bertahan. Ia percaya mungkin suaminya akan kembali. Namun, bulan berganti tahun. Harapan itu perlahan berubah menjadi luka. Kini ia hanya hidup berdua dengan anak kecil yang setiap malam sering bertanya, "Bu, ayah kapan pulang?" Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang mengiris hati Aisyah setiap kali mendengarnya. Tetapi ia selalu tersenyum. "Ayah lagi kerja jauh, Nak. Kita doakan saja ya." Lalu diam-diam, setelah anaknya tidur, Aisyah menangis sendirian. Bukan karena membenci takdirnya, tetapi karena lelah, sangat lelah. Setiap hari, Aisyah bekerja menjahit pakaian di rumah. Upahnya kecil,
Kadang hanya cukup untuk makan seadanya. Bahkan, seringkali Aisyah berpura-pura sudah makan agar anaknya bisa menghabiskan nasi terakhir. Ibu nggak lapar kok, katanya sambil tersenyum. Padahal malamnya, perutnya kosong. Namun yang paling menyakitkan, bukanlah kemiskinan, melainkan hinaan manusia. Tetangga mulai membicarakannya. Kasiannya, ditinggal suami. Perempuan sendiri mana bisa sukses. Aisyah itu terlalu berharap hidupnya berubah. Bahkan keluarga jauhnya sendiri sering meremehkannya. Suatu hari saat acara keluarga, seorang kerabat berkata dengan nada merendahkan, "Hidupmu begini terus, Syah. Kalau nggak punya suami, ya susah maju." Semua orang tertawa kecil. Aisyah hanya tersenyum menahan sakit. Namun, malam itu, ia menangis lebih lama dari biasanya. Dalam sujud panjangnya ia berkata, "Ya Allah, ya Allah, aku capek. Aku nggak kuat kalau harus terus seperti ini. Tapi kalau ini jalan hidupku, tolong jangan tinggalkan aku." Sejak malam itu, Aisyah mulai membiasakan satu hal. Bangun di sepertiga malam. Ketika dunia tertidur, ia berdiri di atas sajadah kecilnya. Kadang sambil menahan kantuk, kadang sambil menangis. Tetapi tidak pernah berhenti. Doanya sederhana. "Ya Allah, aku tidak meminta kaya. Aku hanya ingin Engkau menjaga anakku. Berikan kami kehidupan yang lebih baik. Dan jangan biarkan aku jauh darimu." Hari berganti bulan. Bulan berganti tahun. Tetapi hidup Aisyah belum berubah banyak. Rumah masih sederhana. Pekerjaan masih sulit. Kadang order jahitan sepi. Kadang uang tinggal sedikit. Pernah suatu hari, Hamzah berkata pelan, "Bu, teman-teman di sekolah bilang aku anak miskin." Aisyah langsung memeluk anaknya erat. Air matanya hampir jatuh. Tetapi ia berkata lembut, "Nak, miskin itu bukan saat kita nggak punya uang. Miskin itu kalau hati kita jauh dari Allah." Hamzah mengangguk pelan. Malam itu, Aisyah menangis lebih keras dalam sujudnya. "Ya Allah, jangan biarkan anakku merasa rendah." Tahun demi tahun berlalu. Tanpa Aisyah sadari, jahitannya mulai dikenal banyak orang. Awalnya hanya tetangga, lalu menyebar ke kampung sebelah. Hingga akhirnya, seseorang memposting hasil jahitannya di media sosial. Pesanan mulai berdatangan. Sedikit demi sedikit, hidupnya berubah. Aisyah mulai membuka usaha kecil. Ia merekrut beberapa ibu-ibu sekitar untuk membantu menjahit. Yang dulu dihina, kini mulai dihormati. Yang dulu diremehkan, kini mulai dimintai bantuan. Namun, satu hal yang tidak berubah. Aisyah tetap bangun tahajud, tetap menangis dalam doa, tetap berkata, "Ya Allah, ya Allah, jangan biarkan aku sombong." Suatu hari, salah satu pelanggan besar memberinya hadiah tak terduga, sebuah paket perjalanan umroh. Aisyah menangis saat mendengarnya. Tangannya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan hal itu. Dulu, untuk makan saja sulit. Kini, Allah mengundangnya ke rumahnya. Saat pertama kali melihat Ka'bah, langkah Aisyah berhenti. Dadanya sesak, air matanya langsung jatuh. Semua luka hidupnya tiba-tiba terasa kembali. Tentang malam-malam penuh tangis, tentang hinaan manusia, tentang rasa lapar, tentang kesendirian, tentang doa-doa panjang yang dulu terasa tidak dijawab. Aisyah menangis hebat di depan Ka'bah. Ia mengangkat tangannya. "Ya Allah, jadi selama ini Engkau mendengar semuanya. Aku kira Engkau diam. Ternyata Engkau hanya sedang menyiapkan waktu terbaik." Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis karena sedih, tetapi karena haru, karena sadar tidak ada satupun doa yang hilang di hadapan Allah. Tidak ada satupun air mata dalam tahajud yang sia-sia. Dan tidak ada luka yang Allah biarkan tanpa makna. Saat pulang dari umroh, Aisyah menjadi wanita yang berbeda. Lebih tenang, lebih lembut, lebih bersyukur. Dan kepada siapapun yang sedang putus asa, ia selalu berkata, "Kalau hari ini hidupmu berat, jangan tinggalkan sujudmu. Karena aku pernah berada di titik paling lelah. Dan aku belajar, kadang Allah membuat kita menangis lama, agar saat bahagia datang, kita tahu kepada siapa harus bersyukur." Sahabat, hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Ada masa ketika semuanya terasa begitu berat. Saat doa terasa menggantung di langit. Saat usaha seperti tidak membuahkan hasil. Saat hati mulai lelah karena terlalu lama bertahan. Kadang
Kita sudah mencoba kuat, tetapi keadaan tetap sulit. Kita sudah berusaha tersenyum, tetapi hati masih penuh luka. Kita sudah berdoa setiap malam, namun jawaban terasa belum juga datang. Dan pada titik tertentu, mungkin kita pernah merasa, ya Allah, sampai kapan semua ini harus aku jalani? Sahabat, jika hari ini kamu sedang berada di fase itu, fase lelah, fase kehilangan arah, fase di mana hidup terasa begitu sunyi, aku ingin kamu mengingat satu hal. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin manusia tidak memahami perjuanganmu. Mungkin tidak ada yang tahu seberapa keras kamu bertahan. Mungkin tidak ada yang melihat air mata yang kamu sembunyikan. Tetapi Allah melihat semuanya. Allah tahu berapa kali kamu menahan tangis. Allah tahu rasa sakit yang tidak mampu kamu ceritakan. Allah tahu hati yang tetap mencoba kuat, meski hampir menyerah. Dan percayalah, tidak ada doa yang benar-benar hilang di hadapan Allah. Mungkin belum dijawab sekarang. Mungkin belum dikabulkan sesuai keinginanmu. Mungkin jalannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Tetapi bukan berarti Allah tidak mendengar. Kadang Allah menunda karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Kadang Allah membiarkan kita melewati jalan panjang agar hati kita lebih kuat. Kadang Allah membuat kita jatuh berkali-kali agar kita sadar bahwa satu-satunya tempat bersandar hanyalah Dia. Sahabat, jangan malu menangis dalam doa. Jangan malu merasa lemah di hadapan Allah. Karena bisa jadi air mata yang jatuh di sepertiga malam itulah yang kelak membuka pintu pertolongan. Tetaplah bertahan. Walau hidup terasa berat, tetaplah melangkah. Walau keadaan belum berubah, tetaplah percaya. Walau doa belum terjawab, tetaplah bersujud. Karena setelah hujan panjang akan ada pelangi. Setelah malam paling gelap akan datang pagi. Dan setelah luka yang sangat dalam, Allah mampu menghadirkan kebahagiaan yang tidak pernah kita sangka. Satu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang, mengingat semua rasa sakit, tangisan, penantian, dan perjuanganmu. Lalu kamu akan tersenyum sambil berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya sedang mempersiapkan waktu terbaik." Maka jangan menyerah hari ini. Karena siapa tahu, keajaiban yang selama ini kamu tunggu sedang berjalan pelan menuju hidupmu. Semoga Allah menguatkan setiap hati yang sedang lelah, melapangkan jalan bagi yang sedang berjuang, menghapus air mata yang tersembunyi, dan mengganti semua luka dengan kebahagiaan yang indah pada waktunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.